Jelang pemberlakuan PSBB transisi di DKI Jakarta, petugas Satpol PP menggelar razia salah satunya di Pasar Senen, Jakarta. Para pelanggar PSBB tercatat menurun saat razia digelar mulai pagi hari. Razia pelanggar PSBB digelar di Blok 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Razia digelar sejak pukul 8 pagi. Petugas Satpol PP Kecamatan Senen hanya menindak 2 pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Penurunan jumlah pelanggar dinilai petugas Satpol PP sebagai salah satu tanda warga paham bahaya penyebaran COVID-19 dan patuh protokol kesehatan. Razia PSBB di Pasar Senen digelar oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Senen, anggota TNI dan Polri. Kegiatan dimulai dari jam 8 sampai jam 11 siang dan hasil kegiatan tersebut sampai saat ini 14 pelanggar diberi sanksi sosial, 9 tidak memakai masker, dikerjakan sanksi sosial juga, Bu. Setelah menerapkan PSBB ketat selama 1 bulan, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi. PSBB transisi kembali diberlakukan setelah adanya penurunan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Keputusan pemberlakuan PSBB transisi diambil usai Gubernur DKI Jakarta rapat dengan sejumlah Forkompinda setelah mendapat masukan dari pakar epidemiologi. Dalam PSBB transisi, 11 sektor yang dikecualikan dibuka 100% dan harus menerapkan protokol kesehatan. Sementara restoran dan tempat olahraga diperbolehkan untuk buka kembali dengan memenuhi protokol kesehatan sejumlah 50% pengunjung. Operasi justisi penggunaan masker juga masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sini aja bang, sini aja. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSBB transisi, kami sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Pak Wagub, langsung saja, persiapan PSBB transisi sudah berapa persen? Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kami sudah rapat final dipimpin Pak Gubernur dengan jajaran di internal dan dikoordinasikan terus dengan Forkopimda, dengan para ahli epidemiologi, para pakar, termasuk juga dikoordinasikan, dirapatkan dengan gugus pusat-pusat, satgas atau pemerintah pusat dan BNPB juga dengan Pak Doni dan semuanya. Jadi kami memberlakukan kembali PSBB transisi untuk 2 minggu ke depan, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 25 Oktober dengan melakukan pelonggaran di beberapa unit kegiatan ya. Di antaranya adalah di perkantoran yang sebelumnya hanya dibuka 25%, kemudian dibuka 50% untuk perkantoran swasta. Untuk perkantoran pemerintah diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Menpan RB, dan untuk 11 sektor esensial dibuka sesuai dengan kapasitas kebutuhan yang ada. Kemudian juga kami membuka kembali restoran dan kafe ya sebanyak 50% dengan syarat ada melakukan pendataan. Kita minta ada pendataan secara manual dan digital di tempat-tempat unit-unit yang kita buka kembali. Kemudian juga di tempat ibadah raya yang sebelumnya tidak diperkenankan akan dibuka kembali dengan kapasitas 50%. Namun kami minta ada pendataan. Pabrik juga dibuka, tempat-tempat wisata seperti Ancol, Ragunan, dan Taman Mini dibuka 20% dengan daring ya, tiket dibeli secara online. Kemudian juga tempat-tempat untuk pertemuan seperti di hotel-hotel diperkenankan untuk ada workshop, seminar, rapat, bahkan pernikahan. Tapi dengan melaksanakan protokol COVID yang ketat, tidak diperkenankan prasmanan. Oke, Pak Wagub, artinya setback sebelum PSBB alias rem darurat ini diterapkan. Artinya pelonggaran ini sudah berhasil menurunkan angka infeksi sesuai dengan ekspektasi Pemprov DKI Jakarta, infeksi COVID-19 di Jakarta? Ya memang kalau kita lihat ya sejak diberlakukannya pelonggaran sejak 5 Juni yang sebelumnya
terjadi peningkatan kasus aktif yang signifikan. Dalam 2 minggu terakhir terjadi pelambatan ya, kurvanya mulai stabil, tidak lagi meningkat ke atas signifikan. Kemudian ada peningkatan daripada angka kesembuhan yang terus meningkat, sudah 82,3%. Angka kesembuhan terus menurun sampai dengan 2,2%. R0-nya juga sudah turun kembali, sudah 1,07. Berbagai fasilitas meningkat, tidak hanya kualitas tapi jumlahnya, terkait ruang isolasi, ruang ICU, jumlah tenaga kesehatan, obat-obatan, bahkan juga masker, APD dan semuanya. Prinsipnya semua prasarana sarana dan fasilitas yang dibutuhkan terus kami tingkatkan, dan kualitasnya juga rumah sakit rujukan juga bertambah menjadi 90 di DKI Jakarta, dan laboratorium juga bertambah menjadi 58 dengan sampel per hari mencapai 11.917. Pak Riza, memang angka positifnya sudah menurun begitu, tapi jumlahnya tetap lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, Pak. Ya betul, memang angka positifnya sudah melambat ya, terjadi penurunan yang sebelumnya meningkat terus sejak 5 Juni, ini sudah ada terjadi pelambatan yang cukup baik, diikuti dengan R0-nya yang turun, kemudian kesembuhan meningkat dan angka kematian menurun. Didukung oleh berbagai fasilitas yang terus kita tingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang mulai membaik ya seiring dengan adanya operasi justisi. Namun ke depan sekali lagi, sekalipun sarana fasilitas jumlah dokter tenaga kesehatan kami tingkatkan, laboratorium kami tingkatkan, bahkan testing kami terus tambah ya perharinya, mulai dari 5.000, 6.000, 8.000 sudah mencapai sampai 9.000, bahkan spesimennya sudah bisa mencapai 11.000. Total PCR tes kami sudah mencapai 1.039.804. Kalau tes spesimen PCR sudah mencapai 1.412.971 ya. Jumlah PCR kita sudah 6 kali dari yang distandarkan oleh WHO ya per minggunya. Jadi ada peningkatan-peningkatan yang cukup baik. Namun demikian kami minta masyarakat, sekalipun ada pelonggaran, seringkali kami sampaikan bahwa tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah dan tidak diperkenankan bagi anak-anak di bawah 9 tahun, orang tua di atas 60 tahun untuk keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting ya. Dan untuk sektor pendidikan belum dibuka, masih dilakukan secara online atau jarak jauh. Dan sekalipun ada pelonggaran, kami minta seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Dan petugas kami, aparat kami didukung oleh TNI Polri dan Ormas dan lain sebagainya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Dan kami pastikan bagi siapa saja, pribadi-pribadi, warga maupun unit-unit usaha, unit kegiatan, perkantoran, restoran dan lain sebagainya yang melanggar, akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Begitu juga terkait dengan harga PCR, ya, sudah kita minta PCR test untuk diturunkan maksimal 900.000 bagi rumah sakit yang memberlakukan harga PCR lebih dari 900.000. Ya. Tentu ini menjadi pertimbangan kami untuk dilakukan evaluasi. Apa yang berbeda, Bang Riza, dengan PSBB transisi yang diterapkan kembali dengan pelonggaran ini? Artinya PSBB yang ketat kan sudah berlangsung, namun banyak evaluasi yang mengatakan bahwa ini tidak ampuh. Nyatanya infeksi tetap tinggi di Jakarta dibandingkan dengan provinsi lainnya. Lalu apa yang berbeda? Ya jadi memang ya kalau kita lihat perbedaan di Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Karena di Jakarta kontribusi tes PCR kami hampir mencapai 50% dari tes PCR di seluruh Indonesia ya. Sarana fasilitas, dukungan, laboratorium terus kami tingkatkan. Tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitasnya. Sehingga kita dalam penanganannya bisa menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Dan kasus aktifnya sudah mulai melambat ya dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. R0-nya juga sudah turun, tadi seperti saya sampaikan sudah 1,07. Jadi memang ada perbedaan. Nah terkait pelonggaran, sekali lagi ini harus diikuti dengan pendataan yang baik ya, yang ketat ya. Setiap unit kegiatan yang dibuka pelonggaran, dia diwajibkan untuk melakukan pendataan.
Baik. secara manual dan disarankan secara digital. Dan ini akan memudahkan kita. Jadi semua pendataan ini dimaksudkan untuk memudahkan kita untuk berkoordinasi dan melakukan pencegahan dan penanganan apabila ada 1-2 orang di unit kegiatan tersebut yang terpapar virus Pak corona. Riza, dengan sehingga kita bisa diperbolehkannya melakukan lagi testing. aktivitas perkantoran begitu Pak, walaupun hanya 50%, apakah ini juga ini artinya ganjil genap akan juga kembali berlaku di PSBB transisi ini? Terkait ganjil genap belum diberlakukan ya, masih sesuai dengan kebijakan 2 minggu sebelumnya. Tempat-tempat transportasi umum juga demikian ya, dan kita akan terus meningkatkan ya. Jadi prinsipnya sekalipun ada pelonggaran untuk pabrik, untuk pasar, pergudangan semua, termasuk juga salon ya, yang sudah diperkenankan sampai 50%, barbershop, wisata air juga sudah diperkenankan sampai 25%, kemudian produksi audiovisual juga, pusat kebugaran juga kapasitasnya diperkenankan sampai 25%. Oke, baik, terima kasih untuk waktu Anda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah berbincang bersama kami. PSBB transisi Jakarta mulai berlaku besok ya, Uci, dan dipastikan bahwa aturan ganjil genap belum berlaku sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Demonstrasi yang terjadi sepanjang minggu ini dikhawatirkan menjadi klaster baru yang berpotensi membuat lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Ikatan Dokter Indonesia pun meminta pendemo yang mengalami gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Karya yang terjadi di sejumlah daerah dikhawatirkan menjadi klaster baru yang berpotensi membuat lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Berdasarkan data dari Mabes Polri, 27 demonstran yang ditangkap hasil rapid testnya reaktif dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani swab test dan isolasi. Sedangkan untuk total pendemo yang hasil rapid testnya reaktif di seluruh Indonesia berjumlah 145 orang dan telah menjalani isolasi di daerah masing-masing. Tidak hanya mengabaikan jarak fisik atau tidak melakukan physical distancing, tapi juga sebagian juga tidak menggunakan masker dengan baik gitu. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menyampaikan pendapat dengan seruan, nyanyian, teriakan dari beberapa peserta demonstrasi tersebut juga berpotensi mengeluarkan droplet yang akan bisa menularkan virus tersebut. Nah, pada saat kemudian salah satu di antara mereka peserta itu ada yang sudah memang positif, ya tentunya dengan status OTG atau asymptomatic carrier, maka ini bisa menjadi sebuah proses transmisi atau penularan daripada COVID. Ditambah juga banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, yang jika terinfeksi, mereka juga akhirnya dapat menyebarkan virus itu pada saat kembali ke komunitasnya. Sementara itu, menurut Ketua Tim Mitigasi PBID Adib Humaydi, aksi massa menjadi salah satu penularan yang potensial. Menurut Adib, pendataan pendemo yang terpapar menjadi sulit karena banyaknya pendemo yang datang dari berbagai wilayah. Pendemo pun diminta untuk memeriksakan diri jika usai berdemo merasakan gejala-gejala COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Gubernur Anies Baswedan meninjau lokasi banjir dan longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain memberikan bantuan untuk warga terdampak, bangunan yang berada di lokasi longsor juga akan ditinjau perizinannya. Gubernur Anies Baswedan langsung meninjau lokasi banjir dan juga longsor di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain memastikan kesehatan warga terdampak dan yang berada di pengungsian, Anies juga akan mengirimkan pompa air agar banjir tidak kembali menggenangi kawasan tersebut. Terkait dengan longsor, Anies mengaku akan meninjau perizinan bangunan yang berada di lokasi longsor.
Kejadian tadi malam, ini samping saya Pak Wali Kota Jakarta Selatan, seluruh jajaran sudah langsung merespon dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari longsor tebing ini. Langkah kita ke depan nomor 1 adalah memastikan seluruh masyarakat yang terdampak kesehatannya terjaga, terjamin. Ada tempat pengungsian dan dipastikan sehat. Yang kedua, kebutuhan makanan mereka yang terdampak dipastikan aman. Yang ketiga, saat ini aliran sungai terhambat oleh puing-puing sehingga aliran tidak mengalir. Akan dipasang pompa mobile untuk menarik air dari sisi selatan melewati puing-puing langsung ke sisi utara sehingga air tidak lagi menggenang ke perkampungan. Karena saat ini dengan tertutup oleh puing-puing yang banyak dan tanah, praktis sungainya buntu. Akibat sungai buntu, masyarakat di bawah terkena banjir. Jadi sebentar lagi kita akan kirim mobil pompa, dan mobil pompa itu nanti akan menarik air sehingga bisa mengalir sambil proses pembersihan puing-puing dilakukan. Yang berikutnya adalah tentang bangunan ini sendiri. Sekarang dalam proses investigasi apakah ketentuan-ketentuan tata ruang dilanggar atau tidak, dan bila dilanggar akan ada tindakan yang tegas tanpa kompromi. Yang kekuatannya cukup untuk mengalirkan volume air seperti ini, dan juga yang bisa masuk ke dalam kampung jalannya selebar ini. Karena mobil pompa kita ada banyak, yang besar-besar itu ukuran lebar truknya juga besar, sementara harus masuk ke kampung di sini. Jadi mungkin Sebelumnya Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman juga meninjau pemukiman warga di lokasi longsor dan banjir di Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain meninjau dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, Pangdam juga akan mengerahkan personel TNI untuk turun membantu membersihkan sisa banjir dan longsor. Pangdam pun mengingatkan kepada warga yang berada di pengungsian untuk menerapkan protokol kesehatan. Alat berat dikerahkan untuk membantu perbaikan pasca longsor yang menimbun 5 rumah di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga mulai mengevakuasi barang-barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Pengerukan tanah sisa longsor tepatnya di RT 4 dan RT 5, Kecamatan Jagakarsa, Ciganjur, Jakarta Selatan, dilakukan petugas dengan dibantu alat berat. Warga mulai menyelamatkan barang-barang berharga seperti dokumen yang tertinggal. Hujan deras yang terjadi Sabtu malam mengakibatkan banjir dan longsor yang menimbun 5 rumah dan 1 orang meninggal dunia akibat tertimpa runtuhan bangunan. Jenazah Wuliar Nohapa, korban longsor Ciganjur, dimakamkan di tempat pemakaman umum di Pisangan, Jakarta Selatan siang tadi. Suami almarhum yang merupakan korban luka turut mengantarkan istrinya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Suasana haru mengiringi pemakaman Wuliar Nohapa, jenazah korban longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan Sabtu sore kemarin. Pudara dikebumikan di tempat pemakaman umum Pisangan, Ragunan, Jakarta Selatan siang tadi. Suami korban Ade Chandra yang merupakan 1 dari 2 korban luka menghadiri prosesi pemakaman sang istri. Ibu korban pun tak menyangka atas kepergian anaknya. Korban dikenal sebagai sosok yang baik dan sayang keluarga. Anaknya baik, hormat semua sayang keluarga, semuanya sayang keluarga dia. Mau siapapun sayang, sampai anak sambungnya dia sayang. Selain mengakibatkan korban jiwa, longsor di Ciganjur ini juga mengakibatkan banjir dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran di tanah Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan malam tadi. 1 warga meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya usai tersapu longsor. Warga di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan dibantu petugas prasarana dan sarana umum PPSU mengevakuasi diri dari rumah mereka yang terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit. 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang longsor.
Sementara itu 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.